Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan rapat kerja pimpinan tahun 2022 pada tanggal 7 sampai 9 Maret tahun 2022. Nah, untuk mengetahui apa saja tema maupun penguatan yang akan dilakukan di Rakerpim tahun ini, terutama untuk bagaimana mengimplementasikan program kerja di tahun 2022, kita akan berbincang dengan Ketua Rapat Kerja Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002, Profesor Dr. Jajang Jahroni. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajang, UIN Jakarta akan menjalankan Rapim dengan tema mewujudkan inovasi dan transformasi UIN Jakarta untuk rekognisi global. Saya ingin tanya dulu, kira-kira apa makna dari tema ini? Ya, tema kali ini yang diangkat adalah inovasi dan transformasi global UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendapatkan rekognisi internasional. Selama ini kita banyak melakukan kegiatan yang berorientasi ke dalam ya. Ini udah waktunya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai UIN terbesar di Indonesia mencapai tahap-tahap tertentu untuk memperkenalkan diri ke rekognisi global. Kita akan go internasional, go global dan go internasional. Karena itu Rakerpim kali ini mengangkat dua tema penting ini agar UIN Jakarta semakin diterima di masyarakat, tidak hanya di masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat global. Kita akan salah satu program utama Rakerpim kali ini adalah kita akan melakukan akreditasi internasional sehingga prodi-prodi yang ada di UIN Jakarta itu bisa kompatibel dengan kebutuhan ya masyarakat global. Global. Jadi diharapkan nanti mahasiswa asing dari ASEAN, dari Asia Timur, Barat dan bahkan jauh dari itu Afrika Utara, Middle East gitu, dapat datang ke Indonesia dan mengambil program studi di UIN Jakarta. Karena itu kita harus memperkuat rekognisi global ini sehingga bisa diterima oleh kalangan internasional. Nah, akreditasi internasional itu semua program studi atau gimana? Akreditasi internasional akan difokuskan kepada sejumlah prodi yang menjadi unggulan UIN Syarif Hidayatullah kali ini. Tidak semua, mungkin bertahap ya. Untuk kali pertama kita akan memilih, saya kira itu prodi-prodi Islamic Studies ya menjadi andalan ya, baik yang ada di Usuluddin, di Syariah, di Tarbiyah, di Adab, itu menjadi andalan sehingga banyak mahasiswa internasional datang ke sini ya, dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand, bahkan dari Barat ya, Australia semuanya, Korea, Jepang, banyak sekali peminat ya ingin memasuki UIN Jakarta. Karena itu UIN Jakarta harus memperbaiki prodi-prodi agamanya ini agar bisa kompatibel. Kita juga banyak prodi-prodi umum ya yang juga unggul, misalnya yang ada di Fakultas IPB ya, di Political Science, kedokteran dan sebagainya. Jadi kita akan pilih sejumlah prodi. Prodi itu ada puluhan ya, mungkin ada 50 studi. Itu kita akan fokuskan sejumlah prodi yang betul-betul unggul ya. Kemudian prodi-prodi ini kita akreditasi sehingga lolos di dunia internasional ya, sehingga ini kan sekarang zamannya mahasiswa dari berbagai negara belajar gitu. Banyak minat, banyak respons positif ya UIN Jakarta agar melebarkan sayap ke dunia internasional. Gitu. Untuk akreditasi internasional tersebut, kalau boleh tahu, Prof. Jajang, apa lembaga akreditasi yang akan mengakreditasi? Akreditasinya akan ditangani oleh LPM ya, lembaga penjaminan mutu ya Pak Zudi. Tahun ini akan melakukan akreditasi internasional. Semoga semuanya lancar ya. Kita akan bantu LPM untuk menyiapkan prodi-prodi yang ditunjuk, yang disasar agar siap untuk diakreditasi ya. Nah itu salah satu tema utama Rakerpim kali ini gitu. Kita juga program utama lainnya adalah bahwa internasionalisasi UIN ini harus dilanjutkan
selama ini 2 tahun lebih ya kita di dera pandemi banyak sekali ada penurunan ya mahasiswa internasional semakin berkurang. Kita akan mencoba kembali agar mahasiswa internasional kembali datang ke sini ya belajar. Itu kan kredit point tersendiri bagi UIN ya kan, mendatangkan apa namanya dana ya, uang ke UIN. Nah ini juga penting karena untuk menjadi PTNBH UIN harus punya prodi-prodi unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional gitu. Nah, Prof Jajang, untuk lebih spesifik lagi ke masalah Rakerpim ini, nah, kira-kira apa saja sih yang nanti akan dibahas di dalam Rakerpim ini? Ya, Rakerpim kali ini membahas tadi di samping akreditasi internasional, kemudian internasionalisasi UIN, kita juga akan membahas masalah-masalah lain ya. Ada masalah peningkatan peran alumni. Kita punya IKALUIN dan selama 2 tahun ini IKALUIN luar biasa banyak berperan ya, mengadakan vaksinasi ya kan. Kemudian kita mendorong UIN agar menjadi bukan hanya bersifat kegiatan-kegiatan seperti itu ya, tapi juga mendatangkan dana. Jadi kalau di luar alumni itu tugasnya adalah mencari dana, kemudian dana itu dibawa ke kampus. Iya. Kita bikin berbagai proyek beasiswa, alumni-alumni yang sudah mapan itu diharapkan dapat menyumbangkan ya sebagian rezekinya untuk beasiswa, kegiatan mahasiswa dan sebagainya di UIN gitu. Nah, kegiatan yang lain yang juga akan di-highlight di workshop nanti adalah kita ingin mengembangkan bisnis ya, penguatan bisnis. Kita akan PTNBH, dan PTNBH itu artinya bahwa UIN harus mempunyai sumber keuangan yang sangat kuat gitu. Nah ini mau tidak mau artinya UIN harus merintis dan mengembangkan bisnis-bisnis yang selama ini ada gitu. Bukan hanya bisnis dalam pengertian yang kecil-kecil gitu, tapi yang lebih menengah ya, menengah sehingga UIN memiliki sumber keuangan yang alternatif. Kita tidak lagi mengandalkan dana dari pemerintah atau negara ya, tapi UIN punya uang sendiri, dari masyarakat, dari hasil usaha dan bisnis yang ada di UIN. Kita ingin mengembangkan kampus Cikuya ya, kampus Cikuya masih banyak sekali hal-hal belum diapa-apain. Kita ingin membuat sport center, membuat pertanian, membuat lab gitu yang bernilai ekonomis, sehingga ketika suatu saat PTNBH UIN terus tetap punya sumber daya alternatif yang sangat kuat gitu. Kalau nggak bisa kedodoran gitu, nggak bisa ya. Itu memang salah satu kunci ya. Ini salah satu kunci dan PTNBH. Kan PTNBH itu pengelolaan keuangannya lebih fleksibel karena uangnya ya diupayakan oleh kita sendiri gitu. Iya. Kemudian yang lain ada yang lain kita juga ingin meningkatkan peran pusat-pusat yang ada di UIN ya. Banyak sekali ada belasan saya kira pusat-pusat yang ada di UIN yang belum maksimal perannya gitu ya. Ada pusat pengkajian Islam dan masyarakat, pusat yang struktural dan non struktural, banyak sekali ya, dan itu menjadi ujung tombak. Jadi kalau nanti PTNBH pusat-pusat itu mencari proyek kemudian dibawa ke UIN dan melibatkan orang-orang UIN sendiri gitu. Jadi harus sekian persen yang terlibat dalam proyek itu adalah orang-orang UIN gitu. Jadi semacam sayap. UIN untuk sayap ya. Jadi sayap UIN itu, universitas itu ada 3 komponen Pak. Satu fakultas, ujung tombaknya ya fakultas, melakukan pengajaran ya kan mahasiswa deh. Nah ini ada pusat-pusat ini banyak ya, ada pusat CSRC ya, ada PPM, ada riset, policy, kebijakan segala macam. Kemudian kita juga ingin mengembangkan penelitian yang berbasis sains ya. Ada dosen-dosen kita punya paten
Bayangkan punya paten gitu kan. Nah ini kan nanti bisa link dengan dunia industri dan juga mendatangkan uang gitu. Kemudian nanti yang paten tadi ya, nanti di Rakerpim ini akan menjadi di Rakerpim itu ada paten itu nanti masuk ke Komisi Publikasi, Haki dan Paten. Jadi tahun ini kita ada sejumlah dosen dapat paten. Yang saya ingat misalnya Dekan Fikes itu dia punya paten gummy yang bisa dipakai untuk melapisi vitamin. Vitamin itu kan agak susah dikonsumsi sama anak-anak. Nah, dia punya gummy-nya itu dibuat dari kulit kambing, ya kan, halal jadi hewani. Kemudian anak kecil bisa konsumsi vitamin dengan bagus gitu. Jadi itu paten-paten seperti itu harus diinventarisir kemudian. Jadi setiap gummy yang dikonsumsi itu sekian persen itu punya win gitu. Win dapat keuntungannya. Nah ke depan saya kira banyak sekali dosen-dosen yang punya temuan yang bisa dipatenkan gitu. Buat paten ini salah satu sumber uang loh. Karena bisa dijual. Iya, karena bisa dijual. Kalau bisa dijual. Bu siapa dari FST itu punya paten Bu Elpa. Nah, kita maksimalkan gitu. Jadi, satu lagi ujung tombak yang lain. Jadi tadi fakultas, ya ujung tombak utama itu pusat-pusat. Satu lagi alumni. Nah, alumni ini ya. Jadi masuk. Iya, alumni UIN ini kan udah jadi duta besar, jadi menteri, jadi jadi termasuk politisi, jadi pengusaha. Nah ini kemana mereka kalau saya punya sedekah sekian ratus juta kemana? Nah, baiknya ke UIN gitu kan, ke UIN. Nah kita dorong FST ya, Social Trust Fund ya, itu untuk melebarkan bukan FST, STF, Social and Trust Fund, itu melebarkan sayap untuk menjangkau orang-orang kaya, gitu. Nah juga ada ratusan juta, ya kan, dan itu dana itu untuk filantropi, untuk beasiswa, ya kan, untuk riset-riset, juga untuk penelitian dosen, mahasiswa, pegawai, ya kan, tendik yang mengalami kesulitan misalnya kan, apalagi sekarang zaman pandemi, termasuk untuk studi gitu. Jadi 3 komponen ini ingin kita garap di penguatan ya. 3 komponen ini dikuatkan dalam rangka menuju PTNBH gitu. Prof, tadi juga bentukan komisi ya di Rakerpim itu apa saja komisi yang ada? Komisi yang lain itu ada komisi Komisi A, B, C, A ya? Ada 6 komisi ya, komisi bahan akademik, komisi penelitian, komisi bisnis, kalau tidak salah, bisnis tadi udah saya jelaskan, komisi penguatan pegawai fungsional, ya kita punya pegawai fungsional, kita harus buat assessmentnya, komisi apa lagi ya, ada 6 alumni ya. Alumni dan komisi aset-aset itu dimaksimalkan itu gitu. Jadi fokusnya ke situ ya. Fokusnya ke situ. Kita fokusnya itu ke PTNBH ya. Kemudian juga kita ingin menjangkau rekognisi global. Rekognisi global itu artinya ini universitas harus semakin keren, harus semakin terjangkau, teknologinya diperbaiki sehingga orang bisa dengan mudah datang, entah itu dari Jepang, dan mana-mana gitu kan, dari Korea, dari China, ingin belajar ke UIN gitu. Nah, UIN harus siap itu. Kalau nggak kita perbaiki ya kita akan terlindas sama proses globalisasi gitu. Profesor, untuk menambah juga pengalaman UIN ya yang lebih luas lagi, kalau tidak salah juga ada sejumlah narasumber yang akan hadir memperkaya wawasan dan sebagainya. Mungkin bisa ceritakan juga siapa aja? Narsumnya kita akan mengundang narsum yang relevan dengan komisi-komisi yang kita buat itu. Kita akan mengundang dari Undip ya. Undip itu bagus dalam hal pengembangan pengabdian masyarakat. Kita juga akan berupaya untuk mengontak rektor UGM ya. UGM ini universitas nomor 1 di Indonesia ya. Kita harus belajar dari UGM.
terutama dalam hal bisnisnya. Karena sudah ya PTNBH, PTNBH. Gitu ya. Bisnis-bisnis apa aja yang mungkin dikembangkan. Semoga rektornya bisa datang ke sini. Kemudian kita juga ingin mengundang Direktur Pertamina, ya. Kita juga ingin mengundang pengusaha, saya lupa namanya. Ada pengusaha muda yang kira-kira punya bisa menginspirasi UIN gitu. Jadi kalau UIN mengambil jalur PTNBH, bisnis apa saja yang harus dikembangkan gitu. Jadi diharapkan strateginya lah ya. Iya, iya. Jadi pusat bisnis harus bergerak ya. Diharapkan nanti itu karena jadi tulang punggung ketika PTNBH gitu. Dan itu optimis lah ya, Win bisa. Ya, kita harus optimis ya. Kita nggak boleh pesimis. Kita itu lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ya, kita kemarin kita dapat penghargaan, ada pengindeks itu yang menyatakan bahwa Win ternyata nomor 2. Kita percaya nggak? Ya saya kira positif, itu sinyal positif ya. Kita nggak boleh terlalu percaya, tapi juga kita nggak boleh tidak percaya. Kenapa nggak percaya gitu? Ya kan? Kalau Win nomor buncit kita percaya, kalau Win nomor nomor 2 masa nggak percaya gitu? Kenapa harus begitu gitu? Jadi itu adalah tanda bahwa Win sebenarnya terjadi kemajuan gitu. We are on the right track. Gitu. Jadi kita itu semuanya jalan untuk mencapai rekognisi global itu. Baik, Prof. Jajang, kira-kira terakhir apa yang diharapkan nanti pasca Rakerpim tahun ini? Baik, saya mengharapkan agar semua undangan ya peserta Rakerpim dapat menyumbangkan pikirannya dan dapat hadir di Rakerpim. Tentu saja kita masih dalam suasana COVID ya, kita tetap menjaga prokes. Akan tetapi Rakerpim ini juga penting ya, kita tidak perlu berpikir Rakerpim ini ini ajang untuk apa sih, nggak terlalu penting ya. Ini penting karena untuk menegaskan, kita menegaskan lagi visi dan misi kita, target apa yang belum tercapai gitu kan, apa masalahnya, apa solusinya dan seterusnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Rakerpim tanggal 7 sampai 9 Maret bulan depan ya dapat terlaksana dengan baik dan kita dapat melanjutkan ya program ini. Tahun terakhir dari kepemimpinan rektor kita Bu Amani Lubis ya jadi seberapa persen lagi pekerjaan yang belum selesai kita harus selesaikan, dituntaskan. Baik, terima kasih Prof. Jajang atas waktu dan informasinya tadi. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Profesor Dr. Jajang Jahnoris, Ketua Rapat Kerja Pimpinan UIN Sarjito Jakarta tahun 2002. Beliau juga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih Prof. Jajang atas waktu sekali lagi. Mudah-mudahan Rakerpim yang akan kita selenggarakan pada tanggal 7 sampai 9 Maret tahun 2002 ini insya Allah akan berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.